wabarakatuh. Saya Salma Novel Adila dengan NIM 4011901176 dari Ekonomi Syariah F akan menjelaskan mengenai tugas UAS dari metodologi penelitian. Nah, di sini tugasnya proposal skripsi. Untuk judulnya yaitu analisis kendala lembaga pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, studi kasus lembaga pembiayaan di Ngawi. Nah, di sini terdapat daftar isi berupa judul, yaitu yang tadi analisis kendala lembaga pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, studi kasus lembaga pembiayaan Ngawi. Nah, yang kedua yaitu terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah berisi masalah-masalah yang timbul dari lingkungan lembaga pembiayaan Ngawi. Nah, untuk rumusan selanjutnya, untuk rumusan masalah ada dua, yaitu bagaimana sistem lembaga pembiayaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat dan apa saja akibat yang ditimbulkan dari sistem transaksi yang digunakan dalam lembaga pembiayaan tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian, yang kemudian ada manfaat untuk lembaga pembiayaan di Ngawi dan manfaat untuk masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada landasan teori, terdiri dari kajian teori, terdapat pengertian lembaga pembiayaan, kemudian jenis pembiayaan. Yang ketiga, di sini terdapat prinsip pembiayaan yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu karakter, kapasitas, kapital, collateral, condition. Dan di sini ada fungsi pembiayaan. Selanjutnya ada studi penelitian terdahulu. Nah, di sini pembiayaan atau leasing itu suatu kegiatan penyediaan modal berupa barang, uang, atau jasa melalui kesepakatan antara lembaga pembiayaan sendiri dengan nasabah. Dengan sistemnya itu melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menemukan kesepakatan dalam menentukan waktu pengembalian dan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya manfaat, terdapat manfaat, yaitu ada 4. Selanjutnya ada mekanisme sendiri. Nah, di sini mekanisme leasing yaitu mengkomunikasikan antara supplier mengkomunikasikan lease dengan supplier untuk pemilihan penentuan jasa atau uangnya sebesar berapa jumlah yang telah ditentukan. Maksudnya intinya jumlah dan keperluannya itu berapa, harus sesuai kesepakatan, harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian terdapat negosiasi. Kemudian di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk nasabah kepada lembaga pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan pastinya. Kemudian penandatangan kontrak terlebih dahulu. Kemudian pengiriman atau penerimaan barang, pengecekan barang, penyerahan dokumen, penyerahan pembiayaan oleh lessor kepada supplier, pembayaran angsuran. Kemudian di sini terdapat bagian metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian terdiri dari jenis pendekatan penelitian. Nah, untuk pendekatan penelitian di sini dari lembaga pembiayaan Ngawi terdapat metode kualitatif dan kualitatif empirik, yaitu mengambil fenomena yang terjadi dalam lembaga pembiayaan tersebut. Maksudnya transaksinya, pembiayaan seperti apa, penentuan lokasi, penentuan waktu pengembalian itu, jangka waktunya berapa lama, seperti itu. Nah, untuk yang kedua
yaitu lokasi dan tempat penelitian lapangan. Di sini lokasinya penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan BP Sudirman, depan Pengadilan Negeri Ngawi. Nah, untuk data atau sumbernya di sini dalam pengumpulan data, sumber data penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data berbentuk primer dan sekunder. Nah, data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pemilik atau pimpinan dari lembaga pembiayaan di Ngawi. Melakukan observasi. Kita sebagai penulis itu datang langsung kepada pihak lembaga pembiayaan untuk melakukan observasi. Apa saja sih yang harus dilakukan? Apa saja sih yang harus diobservasi di tempat lembaga pembiayaan tersebut? Yaitu dengan transaksinya seperti apa, terus untuk persyaratan melakukan transaksi itu tuh harus memenuhi syarat-syarat yang harus ditentukan tuh apa saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk data sekunder sendiri yaitu data penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, melalui bukti atau catatan laporan seperti catatan pembiayaan keuangan nasabah, terus catatan bahwa nasabah ini memiliki catatan pembiayaan yang kurang sehat atau tidak. Nah, itu kan salah satu bentuk-bentuk syarat-syarat yang harus terpenuhi agar bisa melakukan transaksi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, di sini untuk teknik pengumpulan data di lembaga pembiayaan Ngawi yaitu menggunakan metode observasi seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu operasionalnya dari transaksi yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan lembaga pembiayaan, melakukan pengamatan apa saja produk pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah. Nah, selanjutnya melihat laporan keuangan dari beberapa nasabah setelah melakukan transaksi, apakah laporan keuangannya itu baik atau tidak, seperti itu. Kemudian melakukan interview atau wawancara seputar transaksi atau keperluan dari nasabah dalam lembaga pembiayaan tersebut. Kemudian dokumentasi. Setelah menemukan data lengkap, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan runtut dalam arsip tersendiri agar dapat mudah dipahami bagaimana penjelasan dari pihak lembaga pembiayaan tersebut, seperti itu. Nah, untuk di poin kelima yaitu teknik pengolahan data. Dalam teknik ini di lembaga pembiayaan Ngawi dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa pihak lembaga pembiayaan ini dapat membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh nasabah, seperti itu, seperti peminjaman modal atau peminjaman barang atau jasa, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, di sini teknik yang digunakan dalam lembaga pembiayaan Ngawi yaitu membedakan data diri dari pada nasabah, mana data nasabah yang bermasalah dan mana data nasabah yang tidak memiliki riwayat pelunasan yang terkendala, seperti itu. Kemudian melayani permintaan dari nasabah transaksinya, seperti itu, atau tujuan dari nasabah datang di lembaga itu apa, seperti itu. Kemudian memberi solusi nasabah jika terjadi masalah mengenai pembayaran utang dalam lembaga pembiayaan. Kemudian menjelaskan kepada nasabah tentang produk-produknya, jika ingin bertransaksi dengan produk tersebut, kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut tuh apa saja, seperti itu. Nah, teknik pengecekan keabsahan data. Nah, di sini lembaga pembiayaan melakukan dengan uji kepercayaan
data dengan melakukan pengecekan data berupa perpanjangan waktu, pengamatan melalui observasi ulang, dan mewawancara kembali agar data lebih kuat diperoleh. Nah, kemudian setelah mendapatkan data tersebut lebih jelas, kemudian menyusun kembali dan memastikan apakah pengamatan yang kita lakukan itu sesuai, seperti itu, sesuai dengan realita di lapangan. Kemudian melakukan pengecekan dari data tersebut dari berbagai waktu, teknik, dan sumber data. Selanjutnya yaitu mencari kasus dalam lembaga pembiayaan. Maksudnya di lembaga pembiayaan itu kan pastinya banyak kasusnya. Ada yang nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan seperti itu. Nah, itu kita sebagai penulis atau sebagai peneliti itu menggali kasus-kasus itu. Apa sih permasalahan-permasalahan dari beberapa nasabah seperti itu. Nah, untuk bahan pendukung, data penelitian berupa referensi guna untuk membuktikan bahwa data-data yang kita peroleh itu valid. Jadinya tidak hanya melakukan wawancara saja, tidak hanya melakukan observasi saja, tetapi kita harus mencari referensi lain dari berbagai sumber seperti itu. Misalnya kayak foto, video kegiatan seperti itu. Nah, dan yang terakhir lalu membercek atau mengecek data-data untuk mengetahui seberapa sesuai data sih yang kita temukan dari beberapa sumber tadi. Maksudnya kan dari referensi tadi, seberapa kuat sih data-data yang kita peroleh itu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, daftar pusaka ada beberapa di sini, dan ada outline daftar isi dan jadwal penelitian. Di sini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.